Berdasarkan hasil polling, gue sebenarnya masih running ya, masih jalan sih itu. Cuman yang paling banyak itu kan minta gue itu cerita masa kecil gue ya. Jadi gue coba untuk mulai membereskan hutang-hutang gue. Mungkin ini akan gue bagi jadi 3 part atau 4 part gitu ya. Jadi kayak gue cerita masa kecil gue sampai sekolah gitu, SMA, masa gue kuliah, sama mungkin after kuliah gitu ya, bekerja dan seterusnya gitu. Dan mungkin nanti lu melihat banyak hal yang mengejutkan gitu. Tentu gue sudah memikirkan kenapa gue mau membuat ini gitu. Ini bukan sesuatu yang sembrono gitu. Ya kalau misalkan ada yang bisa lu ambil, hal yang positif silakan lu ambil. Kalau nggak ada ya anggap aja hiburan gitu. Jadi gue itu gue akan mencoba lebih sistematis ya, karena gue kan nggak pernah pakai skrip. Gue itu lahir 25 Agustus 1992. Gue anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi gue punya adik gitu, 1 cowok. Terus yang gue ingat ya, karena entah mengapa memang ada beberapa memori di otak gue tuh hilang gitu. Jadi gue itu tumbuh dengan ibu yang pekerja keras gitu. Dan gue sangat bangga ya sama itu gitu. Cuma mungkin plus minus gitu kan. Segala sesuatu itu kayak koin yang gue bilang. Mungkin gimana ya, gue itu bisa dibilang fatherless. Jadi orangnya ada, gue punya bapak gitu. Tapi mungkin dia belum belajar bagaimana menjadi bapak yang baik gitu. Tapi kalau dulu kan gue marah ya. Kalau sekarang udah enggak sih. Kayak gue sekarang pemikiran gue itu, kalaupun bapak gue belum bisa dan belum tahu caranya jadi bapak yang baik, dan sedangkan gue tahu cara jadi anak yang baik, ya gue akan melakukan apa yang gue tahu gitu, yaitu gue akan berusaha menjadi anak yang baik terlepas gimana pun bapak gue gitu. Cuma kalau dulu itu ya gue marah gitu, gue marah dan apa ya, gue sih ngerasanya nggak tahu ya, mungkin bapak gue tuh sebenarnya ngomong biasa aja gitu, cuman ini tipe-tipe yang kalau ngomong tuh bikin salah paham gitu loh, yang kalau ngomong tuh kayak ngebentak gitu. Nah makanya gue tuh gak suka gitu. Terus dari kecil itu ya, ibu gue tuh selalu minta gue itu buat ranking, dan itu tuh harus gitu. Setelah gue perhatiin sih ya, gue itu nggak suka gitu sebenarnya. Cuman karena rasa cinta gue yang begitu besar ke ibu gue tuh ya, gue tuh dulu memang mempressure diri gue gitu. Gue tuh sangat mengerti rasanya ketika lu sangat
menyayangi seseorang gitu ya. Ya gue tuh sangat menyayangi ibu gue gitu. Jadi gue tuh benar-benar mempreser diri gue untuk membahagiakan dia gitu. Jadi gue tuh dulu kalau belajar ya, misalkan yang lu tau kan ada buku paket gitu kalau kita sekolah. Nah gue tuh kalau baru dapat buku paket, gue tuh bisa langsung habisin gitu buku paketnya. Jadi kalau guru nerangin itu, gue tuh sebenarnya udah tahu semua yang dia terangin. Gue tuh bahkan kan biasanya di akhir pelajaran ada PR tuh, suruh baca. Gue udah tahu apa yang dia bakal ngomongin gitu. Karena saking hidup gue tuh dulu buat belajar gitu waktu kecil. Karena gue juga nggak boleh main sih. Gue nggak punya teman. Ada sih, cuman nggak boleh main gitu. Jadi kan teman gue dikit banget gitu. Gue juga nggak boleh organisasi gitu. Ibu gue jelasin sih alasannya, cuman sebenarnya nggak masuk akal untuk gue. Cuman ya gimana ya, namanya juga ya lu tahu sendiri kan yang namanya anak gitu. Terus mungkin tapi gue tuh ya punya teman, punya sahabat karena lu tau kan kalau kayak ada anak yang pinter gitu kan pasti kan ditemenin tuh gara-gara misalkan buat kalau kelompok gitu, buat kalau ngerjain apa, buat yang mikir. Nah gue tuh dulu nggak masalah karena gue tuh anaknya males nulis, jadi biasanya tuh gue tuh selalu nego gitu. Ya udah, gue yang mikir, lu yang nulis ya gitu. Lu tulisin ya buku gue ya, gue males nulis gitu. Untungnya teman-teman gue baik sih, kayak gitu. Terus karena gue nggak boleh main, gue tuh jadinya agak gimana ya? Gue tuh nggak tahu gue itu karena gue nggak boleh main atau emang gue tuh anaknya asik sendiri gitu dari kecil. Jadi gue tuh kalau pas masih kecil itu ya, gue tuh senang banget ngomong sendiri gitu. Walaupun ngomong sendirinya tuh bukan sama kayak teman imajinasi gitu, nggak ada. Cuman emang kayak kartun gitu loh, yang suka kayak kadang lagi, ya mungkin karena gue main sendiri ya, jadi kan biar seru tuh gue harus ini gitu, harus rame kan. Terus ibu gue juga nggak suka hewan peliharaan gitu, sedangkan gue tuh nggak tahu kenapa gue suka gitu. Nah karena ibu gue tuh nggak suka hewan peliharaan, tapi gue itu kan suka. Jadi kadang gue itu anaknya nekat gitu, bandel. Jadi kadang gue tuh beli di sekolah gitu, gue bawa pulang. Walaupun gue tahu sih pasti bakal ya amuk sama ibu gue gitu, karena ya gue seneng, gue sayang gitu. Tapi jadinya tuh tiap kali pulang tuh pasti dikasihin ke tetangga, karena ibu gue nggak suka banget hewan gitu, hewan peliharaan. Ya sedih sih, cuma gimana lagi kan, gue nggak punya rumah sendiri. Terus gue tuh melewati waktu ya, mungkin setelah gue sekarang tuh gue kan melihat gue yang dulu. Gue tuh ngerasa dulu tuh kayak nggak hidup sebenarnya, karena gue ngerasanya dulu itu gue hidup buat orang lain gitu. Gue hidup buat ibu gue. Jadi gue tuh nggak tahu apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka gitu. Ya mati rasa gitu.
Karena kalau gue coba untuk nggak mati rasa, mungkin nanti gue kesusahan gitu bahagiain ibu gue gitu kan. Karena kan belum tentu yang bikin ibu gue bahagia itu gue suka gitu. Kayak gitu. Cuman di sisi lain tuh ya, mungkin ibu gue tuh ya se-overprotective itu karena sayang banget kan. Mungkin maksudnya tuh baik. Cuma terkadang ketika tidak mengerti mengaplikasikan kasih sayang itu, bisa jadi tuh ada efek samping yang negatifnya sebenarnya. Kayak misalkan gua itu tumbuh dengan sangat rapuh gitu. Jadi kayak kaca gitu. Lu tau kaca kan? Kaca tuh kalau ditabrakin dikit pecah udah gitu. Gue tuh dulu kayak gitu, kayak kaca gitu, rapuh. Terus setelah itu gua tuh ya gua dari SD sampai SMA itu tetap gua memang ranking gua kasih gitu ke ibu gua buat nyenengin ibu gua, buat supaya gua tuh bisa melihat senyum dia gitu. Sebenarnya gua apa ya, ngerasa kesusahan ada gitu ya, maksudnya masa-masa anak-anak tuh menurut gue tuh masa-masa main kan, tapi gue tuh nggak dapet gitu masa-masa main ketemu teman gitu. Cuma ya udah gitu. Apa ya, ada banyak cara yang kalau misalkan gue tuh kan sebenarnya cucu kesayangan nenek gue gitu. Ini tuh ibunya ibu gue kan berarti. Cuma memang ada ada pola-pola gitu loh yang kayak ya gue ngerti kenapa ibu gue kayak gitu tuh, maksudnya setelah gue sekarang itu gue ngerti gitu bahwa apa yang dia sedang lanjutkan gitu. Dan kenapa sih sebenarnya gue juga mengerti kenapa ibu gue mungkin mempressure gue gitu ya, maksudnya kan buat masa depan mungkin kan yang dipikirin dia gitu. Coba ibu gue tuh nggak pernah nanya gue tuh sukanya apa gitu, gue suka nggak sih, gue seneng nggak sih gitu. Ibu gue nggak pernah nanya itu sih. Pokoknya yang dia suka itu yang terbaik gitu. Mungkin kayak sampai gue SMA. Oh iya, gue itu jadinya tuh ya, kan ada tuh cinta monyet tuh waktu sekolah. Nah gue itu kalau waktu sekolah itu ya, uniknya gue itu sangat suka tertarik sama cowok-cowok yang apa ya, terlihatnya tuh aktif gitu, berwibawa gitu. Jadi kayak misalkan ketua OSIS gitu, ketua eskul apa gitu. Terus atau enggak pokoknya misalkan anak OSIS kayak gitu yang punya jabatan apa gitu. Karena nggak tahu kenapa gue tuh ngeliatnya tuh kayak ih keren gitu ya, ngomong depan banyak orang gitu. Walaupun gue itu dari kecil gue nggak pernah ngejar-ngejar cowok, walaupun nggak ada yang ngajarin sih, tapi jadi maksudnya tuh misalkan gue suka gitu, ya udah gue tuh cuma suka aja gitu. Gue tuh bukan yang kayak misalnya ngejar-ngejar kayak atau apa kayak gitu, kode-kode, enggak. Jadi misalkan gue suka terus kayak di pikiran gue kalau misalkan dia nembak gue terima gitu. Jadi gitu, jadi enggak. Gue sih makanya suka ngerasa salut ya sama cewek-cewek yang berani gitu untuk kejar-kejar cowok, karena gue
Gue kecil itu gue nggak suka ngejar-ngejar gitu. Ya kalau nggak dapet ya udah gitu gue. Cuman untungnya dapet sih selama ini yang gue suka. Dan apa ya, kalau dulu tuh karena gue nggak boleh main, jadi pacaran juga kayak chat gitu doang sih. Kayak gue tuh seneng gitu cowok yang aktif, kayak misalnya anak basket gitu. Pokoknya yang terlihatnya tuh apa ya, kayak memang sangat menyukai sesuatu, yang sangat mereka tuh suka sesuatu, dan mereka tuh terlihat apa ya, sangat menjiwai gitu. Gue tuh suka nggak tuh. Mungkin bisa dibilang kalau gue itu memang kecilnya tuh kesepian gitu. Ya karena nggak boleh main juga kan. Cuma uniknya tuh ya, gue tuh dari kecil memang suka banget bisnis gitu. Gue tuh dari kecil udah banyak bisnis gitu, jualan apa kek. Jadi dulu tuh pernah ibu gue punya warung gitu, jadi gue tuh seneng gitu ngebantuin ibu gue jualan warungnya tuh, gue bawa ke sekolah gitu. Dan gue tuh bukan tipe yang gengsian atau malu gitu loh, jadi gue bantu jualin gitu, dan banyak yang beli dan gue tuh seneng gitu. Dan gue itu kan imunnya jelek dari kecil, jadi memang kalau pas masa-masa gue sekolah itu gue masih sering banget pingsan. Kalau sekarang sih udah enggak sih untungnya. Mungkin udah kerja kali ya, udah bekerja keras gitu, jadi udah mulai terlatih sedikit-sedikit gitu naik imunnya. Walaupun ya gue nggak berani yang sampai gimana banget kayak gitu. Gue juga dapat beasiswa, tapi menurut gue nggak seru gitu. Masa kecil gue yang sampai sekolah tuh kayak bahkan banyak banget kenangan yang hilang gitu. Gue aja lupa, banyak lupa gue. Gak tau apa semua orang gitu juga gak sih, atau gue doang. Oh iya, gue tuh lucu banget tuh. Gue dulu ya, waktu SMA itu gue kan jurusannya IPS. Padahal gue tuh kan karena ranking 1 terus tuh gue disuruh masuk IPA sama kepala sekolahnya. Gue gak mau gitu. Karena anak IPA tuh sombong. Waktu di gue tuh anak IPA-nya sombong. Jadi gue tuh kayaknya dari kecil emang udah kayak agak-agak gimana gitu kalau sama orang-orang yang gak asik gitu menurut gue. Kalau sombong tuh gak asik. Jadi gue tuh anak IPS.